Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang berbahagia, setiap orang pasti punya harapan bagaimana hidupnya di dunia ini bahagia selama dunia akhirat. Tentu kebanyakan orang pasti punya cita-cita yang sedemikian. Tetapi kemudian ada nasihat yang disampaikan oleh Hasan al-Basri. Anil Hasan al-Basri rahimahumullah annahu qala inna fasadal qulub sittatu asya. Hasan al-Basri menjelaskan kepada kita bahwa hati manusia itu rusak karena disebabkan adanya 6 perkara. Inna fasadal qulub sittatu asya. Awwaluha yudhnibuna biroja'it taubah. Hati seseorang itu bisa rusak karena yang pertama, dia berbuat dosa sambil berharap mudah-mudahan di suatu saat dia bisa tobat. Yang jadi masalah itu ya kalau kemudian Allah masih memberikan kesempatan bagi seseorang. Ada kisah orang yang maksiatnya itu dipol-polke gitu ya. Berbuat maksiat itu dipuas-puaskan, berharap umurnya panjang, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Ada orang yang punya harapan semacam itu. Tetapi yang perlu untuk kita renungkan, siapa yang tahu kapan kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu jadwalnya tentu sebelum berakhir itu pasti akan tobat. Maka itulah yang menyebabkan kerusakan hati seseorang itu bahwa dia berbuat dosa sambil berharap suatu saat tobat. Yang berikutnya, ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Yang kedua, hal yang menyebabkan rusaknya hati seseorang itu dia tahu tentang kebaikan tetapi kemudian tidak melakukannya. Kalau disuruh ngomong kebaikan itu menyebutkan akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji itu lancar gitu ya. Pentingnya keikhlasan, kesabaran, menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, tapi tidak diamalkan. Maka inilah yang kemudian menyebabkan hati seseorang itu rusak. Wa idza amilu la yukhlisuna. Kalau kemudian dia berbuat kebaikan itu hatinya kurang ikhlas. Nolong orang lain itu bilang begini, pimpian orang tak tulung, orang tak diopopo katanya. Kamu dulu itu kalau tidak saya bantu mungkin tidak akan menjadi apa-apa. Lupa kalau kemudian kita menolong orang lain itu pasti oleh Allah di kemudian hari akan diganti. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan yang kita lakukan itu pada akhirnya juga akan ketemu dengan kebaikan yang lain. Maka kalau kita berbuat baik itu bagaimana kita belajar ikhlas. Yang berikutnya, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Kita ini makan rezekinya Allah tetapi kemudian kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain jungkir balik untuk mendapatkan kehidupan hanya sekedar untuk makan. Nah kita ini sudah bisa makan, lah kok masih mengambil haknya orang lain, itu berarti kita belum bisa bersyukur atas apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari makanan yang kita terima sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita syukuri. Mau makan kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah kenyang bilang alhamdulillah. Karena apa? Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wama yarobawna bikismatillah. Kurang ridho atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bilang kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, menjelaskan kepada orang lain kalau berusaha itu sudah sekuat tenaga gitu ya, mati-matian untuk apa ini, tapi dapatnya kok hanya segitu-gitu saja. Maka apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, berapapun rezeki yang kita miliki, berapapun jumlahnya,
yakini bahwa itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah yang kemudian ini adalah jatah takdir Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maka ketika kita ikhlas menerima itu, barang yang sedikit akan bermanfaat. Sehingga dijelaskan maqalla wa kafa khairum mimma kasura walha. Sesuatu yang sedikit tetapi cukup itu lebih bagus daripada sesuatu yang kelihatannya banyak tetapi menyebabkan orang itu berbuat maksiat. Yang terakhir, wayadfinuna mautahum wala ya'tabiruna. Biasa mengantarkan jenazah orang lain ke kuburan tetapi tidak pernah mau belajar bagaimana kematian seseorang itu. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, kafa bil mauti mau'idun, cukuplah kematian itu bagi kita yang masih hidup itu sebagai nasihat. Hari ini kita mengantarkan jenazah orang lain, suatu hari nanti kita gantian yang akan diantarkan. Maka ada iktibar yang perlu kita ambil. Orang yang hidupnya itu baik, matinya itu baik. Ada orang yang ketika hidupnya itu suka makmurkan masjid. Ada penggali kubur itu bilang, Pak, ini sebenarnya yang meninggal itu siapa? Kenapa? Saya menggali kuburan sejak tadi. Ada orang yang selalu mengumandangkan azan dari mana ini dalam kuburan. Seakan-akan telinga penggali kubur itu mendengarkan seruan azan dari dalam kubur. Coba bayangkan. Maka bagaimana kalau kita mengantarkan jenazah ke kuburan, kita doakan yang baik-baik. Maka ketika orang ini hidupnya di dunia baik, di kuburannya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dunia. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita oleh Allah diberikan hidayah sehingga dituntunlah kita kepada kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa asma'iha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Akhirnya wal muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.